atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilalah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat, pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, patwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 5.
tunjangan gaji, dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam video tersebut di mana seorang influencer Salsa Erwina ini menanggapi soal demo dan juga sempat berdebat juga di media sosial dengan Sharoni mengenai tentang katanya orang tol sedunia, dan di situ mereka saling berdebat melalui media sosial, dan terlebih juga di situ karena melalui demo akhirnya masyarakat mendemo dan membakar rumah-rumah para DPR, sehingga Puan Maharani mewakili DPR meminta maaf kepada mereka. Nah, kata Salsa di situ kepada anggota DPR RI Arman Sharoni untuk berdebat tentang isu tunjangan upah anggota parlemen ramai dibicarakan warganet. Kita tahu bahwa siapa yang sebenarnya Salsa Erwina ini, pemilik akun Instagram influencer ini. Nah, tantangan debat terbuka di lahan Salsa Erwina pada tanggal Selasa 26 Agustus 2025 melalui akun Instagramnya. Salsa mengajak politikus Partai Nasdem itu untuk melakukan debat terbuka dengan topik kontribusi nilai tunjangan anggota DPR terhadap kesejahteraan masyarakat. Katanya kalau kamu kalah Sharoni, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah dengan Lowogu, aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Tentunya di situ dalam videonya di situ. Nah, tantangan debat Salsa Erwina kepada Sharoni yaitu diterapkan Salsa, ia merespon pernyataan Ahmad Sharoni ketika memberi komentar terkait narasi protes bubarkan DPR pada Jumat 22 Agustus 2025. Dalam keterangannya yang kemudian viral di internet, Sharoni menyatakan bahwa masyarakat boleh saja melakukan kritik kepada anggota DPR RI. Ia mengaku terbuka terhadap semua kritik masyarakat. Terus di situ juga kritik terhadap anggota DPR jelas Sharoni bebas dilakukan masyarakat selama tidak memaci maki berlebihan karena dapat merusak mental anggota dewan. Namun, pernyataan itu sempat menimbulkan kemarahan publik karena pemilihan dikasih Sharoni yang dianggap tidak tepat. Anggota Komisi 3 DPR RI itu dalam pernyataannya menyebut narasi bubarkan DPR diucapkan oleh orang dengan mental tertolol di dunia. Sedunia di situ. Mental manusia yang begitu menyerukan pembubaran DPR adalah mental orang tertolol sedunia. Catat tuh orang yang cuma bilang bubarkan DPR itu adalah orang tolol sedunia, katanya. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Salsa Erwina dengan mempertanyakan hasil alokasi APBN 2025 senilai 9,996 triliun untuk DPR. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka menghasilkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka menghasilkan kemiskinan, katanya di situ. Belakangan, Ahmad Sharoni memilih untuk tidak meladeni tantangan Salsa Erwina dengan mengklarifikasi bahwa diksi tolol tidak ia gunakan untuk masyarakat, tetapi pada pola pikir yang menyebut bahwa pembubaran bisa begitu saja dilakukan. Kata Sharoni itu adalah kesalahpahaman. Siapa Salsa Erwina, pendidikan dan prestasinya kita harus tahu bahwa Salsa Erwina Hutanggalung merupakan influencer Indonesia yang kini tinggal di Aarhus, Denmark. Ia dikenal lewat acara siniar bertajuk Jadi Dewasa 110
Melalui sinyalnya itu, Salsa kerap mengangkat isu tentang kedewasaan diri, manajemen keuangan, hingga tips mengatur ekspektasi hidup. Seturut akun Leadcat miliknya, Salsa kini merupakan pekerja di perusahaan penyedia turbin pembangkit listrik tenaga angin asal Denmark, Vestas. Di sana ia bekerja untuk tim manajemen strategi dan portofolio perusahaan tersebut. Meskipun kini tengah berada di luar negeri, namun Salsa Erwina pernah menyumbangkan prestasi untuk Indonesia. Hal ini ia lakukan semasa menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Salsa merupakan alumni UGM angkatan 2010. Ia menempuh pendidikan tinggi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Semasa kuliah itu, Salsa pernah menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University pada 2014 lalu. Selain itu, Salsa juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di UGM. Ia lulus di UGM sebagai lulusan Departemen Ilmu Hubungan Internasional terbaik dengan IPK 3,81 dari IPK 4. Ketika menjadi mahasiswa, Salsa juga tak hanya mencari prestasi akademik, tapi juga terlibat dalam aksi kemanusiaan, seperti ketika menjadi volunteer di lembaga filantropi Aksi Cepat Tangkap atau ACT pada 2010. Bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang Bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang negara kita ini yang semakin memanas, semakin menjadi-jadi, apakah akan terulang kembali seperti yang di tahun-tahun silam? Demo ini masih belum selesai sampai hari ini. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar.